Assalamualaikum siswa kelas 10 MIPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gaya antar molekul. Gaya antar molekul didefinisikan sebagai gaya tarik elektrostatik antar molekul. Nah, gaya antar molekul atau gaya tarik elektrostatik antar molekul itu lebih lemah daripada ikatan dalam molekul. Ikatan dalam molekul berarti dengan kata lain adalah ikatan kovalen. Nah, di sini misalnya pada molekul HCl itu antara molekul HCl yang satu dengan molekul HCl yang lain itu ada gaya tarik. Itulah dia yang namanya gaya antar molekul. Sementara ada ikatan H dan Cl dalam molekul HCl. Ini adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini lebih kuat daripada gaya atau gaya tarik antar molekul. Nah, secara umum, makin besar MR-nya, maka gaya antar molekulnya juga semakin kuat. Nah, karena semakin kuat, maka akibatnya apa? Titik leleh dan titik didihnya bertambah besar. Kita ambil contoh misalnya molekul halogen, golongan 7A, berarti fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Fluorin, masanya kan 19, masa atomnya F2 berarti 38 MR-nya. Kemudian fluor 35,5, masa atomnya maka 2 kali 2 71. Bromin, masa atomnya 80 kali 2 160 dan seterusnya. Dari atas ke bawah MR-nya itu bertambah besar, maka terlihat titik didihnya juga bertambah besar. Kemudian titik lelehnya, melting point-nya juga bertambah besar. Kenapa bertambah besar? Karena gaya antar molekulnya bertambah kuat. Jadi makin besar MR, makin kuat gaya antar molekulnya. Nah, bagaimana dalam senyawa? Kita ambil contoh hidrida pada hidrida pada golongan 4. Golongan 4A itu adalah karbon pada periode 2, kemudian silikon pada periode 3, kemudian germanium pada periode 4, dan stannum pada periode 5. Karena valensinya golongan 4, supaya menjadi 8 kan dia berarti memerlukan 4 ikatan. Maka hidridanya sama-sama memiliki rumus XH4. Jadi CH4, SiH4, JeH4, dan SnH4. Nah, makin ke bawah, ini makin ke bawah ya. Jadi kalau ke bawah ini, kalau golongan 4A, ini karbon, silikon, germanium, dan stannum. Makin ke bawah, ini CH4, SiH4, makin ke bawah MR-nya bertambah besar. Kenapa? Karena kan massa atomnya ini makin bertambah besar. Sehingga gaya antar molekulnya juga semakin kuat. Karena makin kuat akibatnya apa? Titik didihnya juga semakin tinggi. Jadi makin dari atas ke bawah titik didihnya bertambah besar. Nah, gaya antar molekul yang merupakan gaya tarik yang lemah itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah gaya van der Waals, yang kedua adalah ikatan hidrogen. Gaya van der Waals itu lemah, lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Kemudian gaya van der Waals itu ada 4 jenis, yaitu gaya antara ion dengan dipol. Yang kedua, gaya dipol dengan dipol atau dengan kata lain dipol permanen. Yang ketiga adalah gaya dipol terimbas, dan yang keempat adalah gaya London atau dipol sesaat atau disebut juga dengan gaya dispersi.
gaya dispersi. Yang pertama, kita bahas dulu adalah gaya antara ion dengan dipol. Adalah gaya tarik antara ion-ion dengan dipol permanen. Nah, itu terjadi karena ion positif atau ion negatif saling tarik-menarik dengan molekul polar yang biasanya merupakan pelarutnya. Nah, contohnya adalah di sini air adalah pelarut polar, kemudian ini adalah suatu garam ya, atau ikatan ion, misalnya NaCl. Liquid, ini padat. Garam dapur kalau dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl- yang berupa larutan. Nah, ion Na+-nya ini akan dikelilingi oleh polar dari air yang berlawanan dengan plus. Air ini kan H2O ya, berarti ini yang merah adalah O-nya. O-nya adalah sedikit negatif, H-nya sedikit positif. Nah, maka kutub negatif dari air akan mendekati ion positif. Sebaliknya, untuk ion negatif, maka yang mendekati adalah H-nya, karena H-nya adalah D+, kemudian O-nya adalah D-. Asas fisika tetap berlaku bahwa muatan yang berlawanan selalu tarik-menarik. Karena ini ion negatif, maka yang mendekati adalah kutub positif dari molekul polarnya air. Kemudian yang kedua, gaya van der Waals adalah gaya dipol-dipol atau disebut juga dengan gaya dipol permanen. Gaya dipol permanen. Terjadi antara kutub muatan yang berbeda pada molekul polar. Jadi kalau molekul polar pasti terjadi gaya dipol-dipol. Contohnya adalah SO2. Maka ini adalah S-nya sedikit positif, O-nya sedikit negatif. Maka inilah yang disebut dengan gaya dipol permanen. Yang ketiga adalah gaya dipol terinduksi. Contohnya adalah bahwa dipol air akan menginduksi atau mengganggu awan elektron pada molekul nonpolar, misalnya oksigen. Sehingga molekul oksigen yang tadinya nonpolar menjadi terinduksi atau mengutup, membentuk kutub. Nah, lihat di sini, ini adalah molekul air. Dia memiliki kutub sedikit positif dan sedikit negatif. Kemudian oksigennya itu nonpolar. Nah, adanya kutub negatif dari air, yaitu dari oksigen ini, akan menyebabkan elektron yang terdapat pada O2 ini akan menjauh. Nah, jadi pasangan elektron ini akan bergeser ke oksigen yang di sebelah kanan. Sehingga oksigen yang di sebelah kanan menjadi sedikit negatif. Nah, karena elektronnya bergeser ke kanan, maka yang kiri seolah-olah kekurangan elektron, menjadi sedikit positif. Nah, molekul oksigen yang tadinya nonpolar menjadi terinduksi. Inilah yang namanya dipol terinduksi. Nah, setelah terinduksi, maka oksigen akan menjadi punya gaya tarik dengan air. Dan itulah yang menyebabkan oksigen yang nonpolar bisa larut dalam air. Sehingga dalam kedalaman air laut pun masih ada oksigen. Artinya masih bisa makhluk hidup tumbuh di sana atau hidup di sana karena masih memungkinkan dia menghirup oksigen. Yang keempat adalah gaya dispersi atau juga disebut dengan gaya London. Gaya London disebut juga dengan gaya dipol sesaat
Jadi dia membentuk dipol tapi sesaat, tidak permanen. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena adanya pergerakan awan elektron dalam molekul nonpolar. Contohnya yodium. Yodium itu adalah suatu molekul nonpolar karena sama-sama iod ya, berarti tidak ada beda keelektronegatifan. Nah, tapi karena elektron itu kan selalu bergerak mengelilingi inti, maka pada suatu saat elektron dari molekul-molekul pada I2 bisa terjadi dia akan cenderung lebih dekat ke kanan, maka dia menjadi sedikit negatif. Kalau lebih dekat ke kanan, maka yodium sebelahnya menjadi sedikit positif. Nah, demikian juga dengan molekul I2 yang tetangganya, I2 yang lain, terjadi mengutup juga, sedikit positif, dan sedikit negatif. Maka kutub yang sedikit negatif akan saling tarik-menarik dengan kutub yang sedikit positif. Inilah yang disebut dengan gaya London atau gaya dispersi. Nah, secara urutan, meskipun sama-sama lemah, tapi yang paling lemah adalah gaya London. Jadi gaya London itu lebih lemah daripada gaya dipol terinduksi. Gaya dipol terinduksi lebih lemah daripada gaya dipol permanen. Dan gaya dipol permanen lebih lemah daripada gaya antara ion dengan dipol. Kemudian, kita lanjut dengan gaya antar molekul yang lebih kuat daripada gaya van der Waals, yaitu ikatan hidrogen. Jadi, karena dia lebih kuat dari gaya van der Waals, maka seolah-olah membentuk ikatan. Nah, kapan terjadi ikatan hidrogen? Kalau dalam suatu molekul itu mengandung atom H dan atom yang sangat elektronegatif, yaitu fluorin, oksigen, dan atau nitrogen. Nah, contohnya misalnya molekul air. Air itu kan mengandung H dan O. Maka antara atom H suatu molekul air dengan atom O molekul tetangganya akan terjadi gaya tarik-menarik yang lebih kuat daripada gaya van der Waals. Dan ini disebut dengan ikatan hidrogen. Demikian juga antar molekul HF. Ini adalah asam fluorida, ini asam fluorida. Nah, karena dia sangat elektronegatif fluoridanya, maka akan tarik-menarik dengan H+ lebih kuat. Inilah juga ikatan hidrogen. Demikian juga pada molekul amoniak, maka terjadi ikatan hidrogen antara N dengan H dari molekul amoniak tetangganya. Nah, ikatan hidrogen bukan hanya terjadi antar molekul sejenis, tapi juga bisa terjadi antar molekul yang tidak sejenis. Asal molekul-molekul tersebut memiliki atom H dan O. Contohnya ini alkohol. Alkohol itu biasa dirumuskan dengan ROH. Kemudian air adalah H2O. Maka antara O dengan H dari air, O dari alkohol dan H dari air akan membentuk ikatan hidrogen. Inilah dia ikatan hidrogen. Demikian juga O-nya air dengan H-nya alkohol juga akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, karena terbentuk ikatan hidrogen, maka kelarutan alkohol yang bersuku pendek atau rantai pendek itu sangat besar terhadap air. Jadi alkohol yang atom C-nya sedikit itu sangat mudah larut dalam air. Nah, ikatan hidrogen itu lebih kuat daripada gaya van der Waals. Akibatnya apa? Titik didih senyawa-senyawa yang memiliki ikatan hidrogen itu lebih tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur segolongannya ke bawah. Jadi misalnya kalau pada tadi golongan 4A dimulai dari CH4,
SiH4, germanium H4, dan SnH4. Ini adalah hidridanya, senyawaan dengan hidrogen. Kemudian golongan 5A-nya adalah mulai dari NH3, kemudian PH3. Kita ambil contoh golongan 5 dan 4 ya. Kemudian AsH3 dan strontium H3. Karena golongan 5 supaya jadi 8 dia cukup 3 ikatan. Kemudian kalau golongan 6 supaya membentuk struktur oktet maka dia perlu 2 ikatan sehingga rumusnya menjadi H2O, H2S, kemudian H2 selenium dan H2 tellurium. Nah, untuk golongan 4A maka dari atas ke bawah titik didihnya bertambah. Jadi kalau digambarkan dengan grafik, grafiknya naik. Tapi untuk golongan 5A ternyata titik didih NH3 lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih yang ke bawahnya. Jadi urutannya menjadi titik didih dari golongan 5 ini adalah golongan 4. Kalau yang golongan 5 urutannya menjadi PH3, kemudian AsH3, kemudian SbH3, kemudian NH3. Jadi amoniak yang titik didihnya tertinggi. Demikian juga dengan H2O. H2O yang titik didihnya tertinggi. Kemudian langsung turun H2S, H2Se, dan H2Te. Kita tahu ini wujudnya cair, berarti titik didihnya tinggi. Kemudian H2S itu gas. Nah, berarti urutannya H2O tertinggi karena H2O, HF, dan NH3 itu punya ikatan hidrogen yang gaya tariknya lebih kuat dari gaya van der Waals. Jadi kalau H2O, NH3, dan HF itu titik didih dipengaruhi oleh ikatan hidrogen, sementara saudara-saudaranya di bawahnya itu titik didih ditentukan oleh gaya van der Waals, yang dimana makin tinggi MR-nya, makin besar titik didihnya. Demikian tentang gaya antarmolekul. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.